Baik, kali ini kita akan berbicara tentang globalisasi, ekonomi dan bisnis internasional. Jadi saat kita berbicara globalisasi, kita berbicara tentang jaringan kerja yang berhubungan antara satu negara dengan negara lain. Jadi di sini eh, kita akan membahas globalisasi dan bagaimana globalisasi itu berkaitan dengan bisnis. Sekarang kita masuk ke pengertian atau definisi globalisasi dahulu. Yang pertama itu globalisasi. Ini globalisasi menurut Emmanuel Richer adalah jaringan kerja global secara bersamaan dalam menyatukan masyarakat yang sebelumnya terpencar-pencar dalam dan tertutup dan dalam saling ketergantungan dan adanya persatuan dunia. Jadi menurut Emmanuel Richer ini dahulu kala itu bukan dahulu kala sebelum negara saling membutuhkan itu mereka hanya berdiri sendiri. Begitu juga dengan bisnisnya. Jadi contoh seperti Indonesia. Sebelum Indonesia membangun hubungan dengan negara-negara lain, contohnya di bidang migas, Indonesia yang memproduksi minyaknya sendiri. Akhirnya Indonesia tidak bisa memproduksi minyak sendiri, akhirnya eh, kebutuhan akan orang yang memproduksi minyak, yang menyuling minyak itu akhirnya dilempar pertama awal-awalnya itu ke Singapura, perusahaan di Singapura. Indonesia mengirimkan minyaknya ke Singapura, Singapura menyuling dan sulingan minyak sulingan itu akhirnya masuk ke Indonesia. Itulah bentuk kerjasamanya di sini. Jadi harus ada ketergantungan satu dengan yang lain. Singapura tidak memiliki minyak mentah, Indonesia tidak mampu menyuling minyak. Akhirnya disitulah ketergantungannya. Itu menurut Emmanuel Richer. Selanjutnya menurut John Hagel, suatu proses dengan kejadian, kegiatan dan keputusan di salah satu belahan dunia yang berubah menjadi suatu konsekuensi yang signifikan untuk seluruh masyarakat di daerah yang jauh sekalipun. Jadi dengan adanya globalisasi ini akhirnya ada sebuah keputusan yang berdampak bagi seluruh masyarakat, baik itu masyarakat Indonesia ataupun masyarakat di Singapura yang tadi kita katakan tadi, contohnya minyak bumi. Jadi Indonesia butuh, masyarakat Indonesia nggak hanya di Jawa saja yang butuh minyak, tetapi sampai di pedalaman Papua juga butuh minyak. Akhirnya semuanya bisa mendapatkan minyak, bisa menggunakan mesin-mesin dari hasil sulingan dari negara Singapura. Itu dia di sini dikatakan menurut John Hackle. Baru selanjutnya menurut E. Rothenberg, percepatan dari intensifikasi integrasi dan interaksi antara orang-orang, perusahaan dan pemerintah dari negara-negara yang berbeda. Jadi di sini dikatakan uh, ada hubungan yang membuat kedua belah pihak itu untuk berkomunikasi, untuk melakukan interaksi, yaitu contoh uh, di sini dikatakan sebelum perusahaan dengan perusahaan atau perusahaan masuk ke dalam sebuah negara itu harus ada dulu peran pemerintah dalamnya. Contoh seperti baru-baru ini eh, vaksin COVID-19. Jadi Indonesia membangun dulu hubungan ke beberapa negara bagaimana kita bisa mendapatkan vaksin. Akhirnya kita dengan beberapa petinggi-petinggi negara itu akhirnya mencoba untuk masuk ke setiap negara. Akhirnya dapatlah Inggris menyiapkan vaksin untuk Indonesia, tetapi dengan berbagai syarat. Akhirnya di, eh, perusahaan-perusahaan Indonesia pun bisa masuk. Akhirnya ditunjuklah beberapa perusahaan di Indonesia yang memproduksi vaksin itu. Jadi itulah di sini dikatakan menurut Rothenberg. Baru menurut Selo Sumarjan, sebuah proses terbentuknya suatu sistem organisasi dan komunikasi antar masyarakat yang berada di seluruh dunia yang bertujuan untuk mengikuti sistem dan kaidah-kaidah tertentu yang sama. Jadi kalau menurut Selo Sumarjan ini lebih luas. Jadi ada sistem yang dibangun. Contoh seperti Indonesia. Indonesia kalau membeli pesawat tempur itu contoh kemarin kalau tidak salah pesawat Sukhoi. Indonesia bisa membeli pesawat Sukhoi, tetapi Indonesia tidak bisa membeli senjatanya. Jadi Indonesia hanya membeli pesawatnya karena itu udah kesepakatan-kesepakatan yang jadi kenapa kita tidak diberikan senjata? Kenapa harus pesawatnya aja? Itu ada beberapa kaedah-kaedah yang harus kita ikuti karena menurut
perjanjian di PBB bahwa Indonesia nggak lagi menjadi negara yang melakukan penjajahan, tetapi Indonesia menjadi penjaga perdamaian. Itulah beberapa pengertian globalisasi, dan akhirnya bisa kita ringkas sebagai berikut. Globalisasi adalah keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain, sehingga batas-batas suatu negara menjadi semakin tak terlihat. Hal itu bisa kita lihat dari sekarang di 2020 Indonesia sudah memiliki beberapa batasan yang tidak lagi memiliki batasan untuk melakukan ekspansi perdagangannya, atau tidak lagi memiliki batasan-batasan untuk melakukan sebuah kegiatan. Contoh seperti pendidikan. Indonesia sekarang pendidikan dari Malaysia itu sudah banyak masuk ke Indonesia. Karena apa? Ada hal-hal yang tidak dibatasi. Jadi kalau pendidikan itu udah bisa masuk ke Indonesia, secara global udah bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Itu dia untuk globalisasi. Baru selanjutnya pendorong globalisasi. Saat kita berbicara pendorong globalisasi, ini ada 5 hal yang menjadi pendorong globalisasi. Yang pertama, dorongan pasar. Jadi pasar dunia jadi kalau di sini katakan dorongan pasar, ini pasar dunia sebagai pasar yang sangat potensial. Contoh seperti Indonesia memiliki rempah-rempah yang sangat bagus, atau mungkin yang paling terkenal lah kalau di daerah Sumatera Utara, kopi. Kopi Sumatera Utara ini termasuk Sidikalang dan Aceh itu Sidikalang ya kalau Sumatera Utara. Aceh tidak termasuk Sumatera Utara lagi, tetapi dari Aceh juga kopinya sangat bagus, yaitu kopi Gayo. Jadi kalau kita konsumsi sendiri kopinya, kita seberapa banyak kita habiskan? Berton-ton kopi setiap hari yang bisa dihasilkan petani. Akhirnya ini yang mendorong bahwa di luar negeri juga orang suka kopi. Akhirnya itulah yang mendorong pasar atau konsumen baru yang potensial, itu yang menjadi dorongan dari pedagang atau pengusaha untuk menjual barangnya. Baru selanjutnya dorongan biaya. Jadi di sini ketersediaan bahan baku, ketersediaan tenaga kerja, target pasar, distribusi, dan lain-lain menjadi hal yang dipertimbangkan. Contoh seperti ini. Kalau kita berbicara ketersediaan bahan baku tadi, pabrik Michelin atau dulu dikenal dengan Goodyear di Indonesia, atau tepatnya di daerah Pematang Siantar, itu mereka memiliki pabrik dan kebun di Indonesia. Kenapa mereka nggak bangun sendiri pabriknya atau kebunnya di Amerika sana? Karena memang mereka nggak punya sumber daya untuk membangun pertanian karet di sana, perkebunan karet. Jadi kalau kita masuk ke distribusi tadi, mereka nggak bisa deh bangun perkebunan karet di sana, tapi kan pabrik mampu. Kalau kita masuk ke bahan baku dan ke produksi, itu otomatis kita akan berbicara distribusi. Seberapa besar bahan baku atau bahan mentah tadi yang mereka harus kirimkan ke negaranya. Jadi ada biaya yang dikeluarkan. Jadi saat karet mentah tadi, bahan mentah tadi diubah menjadi ban, itu tidak akan sebesar karet mentah yang akan dikirimkan ke Amerika. Itu dia dorongan biaya. Baru selanjutnya dorongan pemerintah. Jadi di sini ada kerjasama antar pemerintah. Contoh yang kita katakan tadi, COVID-19. Jadi untuk mendapatkan vaksin tercepat itu harus seperti apa? Makanya Indonesia sudah melakukan riset bahwa untuk vaksin COVID-19 ini seperti apa. Mereka udah riset di beberapa kampus universitas besar Indonesia, UI, UNPAD, UGM, Airlangga. Mereka Brawijaya sudah mencoba untuk mencari vaksin, untuk membuat vaksinnya, tetapi belum, masih lambat. Dan Indonesia juga sekalian berjalan. Indonesia mencari negara-negara yang sudah berhasil menemukan vaksinnya, yaitu contoh seperti salah satunya Inggris. Jadi Indonesia melakukan kerjasama dengan pemerintah Inggris. Setelah Indonesia melakukan kerjasama, karena pabrik di Inggrisnya tidak cukup untuk memenuhi jumlah permintaan Indonesia, dan sekaligus juga berapa besar biaya distribusi yang mereka harus keluarkan jika mereka produksi di Inggris, dan
mereka kirimkan ke Indonesia. Akhirnya dorongan itu di Indonesia itu pabriknya kalau nggak salah yang ditunjuk itu salah satunya Kimia Farma. Baru selanjutnya dorongan persaingan. Kenapa kita bilang dorongan persaingan? Karena sudah banyak usaha-usaha sejenis di dalam negara itu. Contoh seperti kita lihat di Indonesia. Indonesia kan sudah banyak restoran Padang. Kita pasti tahu Indonesia ini restoran Padang atau rumah makan Padang itu sudah sangat banyak. Tetapi akhirnya karena makin banyaknya pengusaha atau orang yang membuka usaha di bidang yang sama, akhirnya pasar semakin sempit. Karena pasar semakin sempit, akhirnya pengusaha-pengusaha mencari pasar baru. Itu tadi karena dorongan persaingan. Baru selanjutnya dorongan faktor lain seperti kalau kita bilang dorongan faktor lain ini ada berbagai hal. Contoh seperti bencana alam atau mungkin yang tercepat sekarang ini ya teknologi informasi. Contoh kita bisa lihat kalau bencana alam di Indonesia ini rawan gempa. Di kalau nggak salah ya Brastagi atau Kabanjahe itu termasuk salah satu rawan bencana alam, yaitu gunung meletus. Begitu juga dengan di Jogja itu gunung meletus itu hampir berapa tahun sekali itu akan meletus gunungnya. Jadi karena contoh sebuah pabrik berdiri di daerah rawan bencana tadi, akhirnya kan mereka harus memindahkan agar tidak terjadi lagi kerugian-kerugian yang diakibatkan oleh bencana itu. Atau teknologi informasi. Saat kita berbicara teknologi informasi, banyak contoh yang bisa kita lihat. Contoh seperti Gojek. Gojek sudah mulai ekspansi ke luar negeri. Karena apa? Karena mereka nggak perlu memindahkan sumber dayanya, mereka cukup memindahkan teknologinya ke sana. Itu dia dorongan faktor lain. Baru selanjutnya kita akan berbicara tentang faktor-faktor globalisasi. Jadi ada 3 hal yang menjadi faktor-faktor globalisasi. Yang pertama itu kedekatan. Kalau kita berbicara kedekatan, kita berbicara tentang teknologi informasi dan kecepatan akses antar negara itu. Contoh Indonesia dengan Malaysia, ini kan termasuk dekat. Makanya banyak mahasiswa dari Indonesia kuliah di Malaysia. Begitu juga dengan mahasiswa dari Malaysia, banyak yang kuliah di Indonesia. Contoh di USU, itu kan banyak mahasiswa dari Malaysia. Baru selanjutnya lokasi. Jadi globalisasi mendorong perusahaan bisnis untuk menggunakan banyak tempat sebagai tempat usaha maupun pemasaran produk mereka. Makanya kalau kita lihat handphone Vivo itu kan ya pabriknya tidak di Indonesia, tapi mereka membuat toko-tokonya atau tempat-tempat distribusinya di Indonesia. Karena apa? Karena untuk menjangkau pasar-pasar yang ada di Indonesia. Kalau mereka kita beli handphone langsung ke Cina, itu otomatis terlalu jauh. Oppo, Vivo atau Samsung di Korea Selatan itu kan terlalu jauh, kita harus beli barang ke sana. Baru selanjutnya sikap. Jadi di sini globalisasi mendorong perubahan sikap yang semakin terbuka dan berbaurnya budaya dan perilaku dari berbagai negara membentuk budaya global. Contoh seperti dulu pernah kita dengar dari Korea Selatan itu lagu, kalau lagu barat ya oke lah, sudah banyak, itu banyak menyita waktu kita. Dari Korea Selatan itu Gangnam Style. Iya, Gangnam Style itu kan banyak menyita waktu, itu berapa ratus ribu juta view. Itu akhirnya banyak waktu terbuang di situ. Itu karena kita ternyata senang, sikapnya kita sudah mulai terbuka dengan budaya lain. Kita walaupun yang pemerannya orang Korea, yang penyanyinya orang Korea, tetapi kita semua menonton. Itu dia di sini faktor-faktor globalisasi itu. Baru saja sikap-sikap dalam bisnis internasional. Jadi kita masuk ke dalam bisnis internasional. Jadi ada 3 sikap dalam bisnis internasional, yaitu sikap etnosentris atau home country oriented. Jadi di sini merupakan pandangan yang meyakini bahwa cara kerja dan pendekatan dalam menyelesaikan pekerjaan di negaranya lah yang terbaik, dan bahwa orang lain di luar negaranya tidak sekompeten orang dari negaranya dalam membuat keputusan ataupun
dalam hal teknologi. Contoh seperti ini. Kalau kita berbicara etnosentris ini, contoh orang Indonesia. Jangan dulu masuk ke Indonesia, kita yang lebih dekat dulu. Orang Batak. Itu orang Batak kalau bekerja, atau orang dari daerah kita masing-masing, contoh yang dari Aceh, dari Nias, itu otomatis akan mendahulukan orang dari asalnya dulu. Contoh seperti kita dari Nias, otomatis kalau ada pengusaha dari Nias, dia akan mengutamakan dulu orang Nias. Itu dulu yang pertama dari segi egonya. Baru masuk kemampuan berkomunikasinya. Contoh kita tadi bilang pengusaha dari Nias, otomatis saat kita berbicara pengusaha dari Nias, kita kan kalau bisa ya kita cari stafnya kita yang dari Nias juga, agar apa? Biar kita berkomunikasi tidak susah. Kita bisa menggunakan bahasa daerah untuk berkomunikasi saat mungkin kita berhadapan dengan orang lain yang bukan Nias, lawan atau partner bisnisnya kita, agar bisa kita sharing diskusi dengan teman kita tadi, dengan satu kantor kita tidak diketahui orang lain, yaitu dengan menggunakan orang yang satu daerah dari kita. Yang paling kelihatan etnosentris itu sebenarnya kalau negara-negara itu adalah Jepang. Mereka akan selalu mempercayakan bahwa orang Jepang yang terbaik. Baru selanjutnya sikap polisentris atau host country oriented. Di sini meyakini apa kita bilang ya, bahwa manajer dari negara asing lah yang paling tahu pendekatan dan praktik kerja terbaik, sehingga karyawan asing diberi kebebasan untuk membuat sebuah keputusan. Jadi kalau kita di Indonesia lah, kita kan menganggap bahwa orang dari barat sana, orang yang berkulit putih berambut pirang itu lebih baik dari kita. Padahal sebelumnya belum tentu. Atau di Amerika, mereka mengatakan bahwa saat kita satu kelas sama orang Asia, bahwa itu menunjukkan bahwa orang Asia itu pintar dalam hitung-hitungan katanya mereka. Jadi mereka lebih percaya bahwa orang dari luar yang lebih baik daripada mereka. Itu dia sikap polisentris. Barusannya kita masuk ke sikap geosentris atau world oriented. Jadi di sini tidak ada perbedaan sama sekali. Jadi di sini tidak membeda-bedakan negara asal karyawan. Yang dicari di sini dalam pendekatan ini adalah sumber daya yang terbaik bagi perusahaan. Contoh, saya punya teman, dia bekerja di Seva Logistik, perusahaan Jerman. Dia ya kalau nggak salah dia sekarang sudah berada di Daman, Uni Emirat Arab. Dia termasuk salah satu supervisor dari Indonesia yang bekerja di perusahaan Jerman. Karena apa? Karena memang prestasi kerjanya dia yang dilihat, bukan asal daerahnya dia. Baru kita masuk ke konsep pola pikir dalam bisnis internasional. Jadi kalau kita berbicara konsepnya, itu ada 4 hal yang perlu kita lihat. Yang pertama itu neraca perdagangan. Di sini dalam neraca perdagangan ini, perbedaan nilai ekspor dan impor pada satu negara itu menjadi penentu. Jadi sebuah negara bisa saja tidak melakukan ekspor karena impornya mereka terlalu tinggi. Itu dia melihat neraca perdagangan. Baru selanjutnya neraca pembayaran. Kalau kita berbicara neraca pembayaran, perbedaan di sini kita bisa melihat perbedaan antara total pembayaran pada negara lain dan total penerimaan dari negara lain. Jadi berapa besar pendapatannya dan berapa besar pengeluarannya, itu yang dilihat dari neraca pembayaran. Baru selanjutnya nilai tukar. Kalau kita berbicara nilai tukar, kita berbicara nilai kurs atau nilai tukar mata uang sebuah negara apabila ditukarkan dengan mata uang negara lain. Baru selanjutnya yang keempat itu adalah keunggulan absolut dan keunggulan komparatif. Di sini udah saya buat penjelasannya. Keunggulan absolut apabila negara dapat memonopoli suatu produk atau dapat memproduksi dengan biaya produksi terendah. Jadi kalau kita lihat keunggulan absolut ini, kalau di negara kita adalah Pertamina. Hanya Pertamina yang bisa memproduksi dan mendistribusikan minyak di Indonesia. Baru selanjutnya keunggulan komparatif. Apabila negara dapat memproduksi barang atau jasa lebih baik daripada negara lain. Kalau keunggulan komparatif ini bisa kita lihat Indonesia
kopinya lebih bagus, kualitasnya lebih baik, dan bisa memproduksi secara banyak. Baru dibandingkan dengan Malaysia, mereka bisa nggak memproduksi sebagus kita, atau hasil kopinya mereka lebih baik tidak dari kita. Kalau ternyata kita lebih baik, berarti kita yang lebih unggul. Jadi itulah dia komparatif, perbandingan. Baru kita masuk ke bisnis go internasional. Kenapa sih kita harus go internasional? Jadi di sini pertama keuntungan potensial, itu yang tadi kita bilang, pasar baru tadi. Ternyata ada pasar yang lebih luas di luar sana. Baru selanjutnya profit margin. Jadi apakah saat kita tidak melakukan, kita hanya melakukan penjualan di negara kita, itu keuntungannya kita berapa besar? Baru saat kita melakukan bisnis internasional, seberapa besar selisihnya? Itu yang kedua. Yang ketiga, melayani pelanggan di luar negeri. Jadi walaupun kita tidak melakukan, sebelumnya kita tidak melakukan penjualan secara internasional, mau tidak mau, karena produknya kita itu banyak dibeli oleh orang dari luar negeri. Makanya mau tidak mau, contoh seperti OVO tadi akhirnya membuat service centernya di Indonesia, membuat kantor-kantor pemasarannya Indonesia, agar konsumen Oppo atau Vivo yang ada di Indonesia tidak perlu jauh-jauh ke Cina untuk melakukan perbaikan atau mungkin melakukan pembelian. Baru selanjutnya serangan balik. Ini biasanya negara-negara yang saling, ya bukan saling bermusuhan, tapi ada ketegangan-ketegangan di antara negara itu. Contoh seperti Amerika dengan Cina. YouTube itu asli buatan dari Amerika, tapi di Cina mereka buat YouTube sendiri. Facebook itu Amerika, Cina buat sendiri, Facebooknya mereka sendiri. Dan yang terakhir adalah TikTok. TikTok berusaha untuk membuat dunia akhirnya beralih ke TikTok. Instagram tadi itu kan buatan Amerika juga. Akhirnya TikTok buat sendiri, mereka juga menyerang pasar di seluruhnya. Akhirnya sekarang ya siapa yang katanya nggak pakai TikTok? Kalau nggak TikTok katanya kurang gaul. Itu kalau yang sekarang. Baru selanjutnya bahan baku. Kenapa tadi kita bilang bahan baku? Seperti tadi Michelin tadi, pabrik ban Michelin atau Goodyear tadi yang ada di Pematang Siantar. Ya mereka nggak punya bahan baku. Baru selanjutnya teknologi. Itu yang tadi kita bilang Grab masuk ke Indonesia, itu karena teknologinya mereka. Baru Gojek masuk ke Thailand, Vietnam dan lain-lain, itu karena apa? Teknologi. Baru selanjutnya efisiensi ini berkaitan dengan seberapa besarkah biaya yang harus kita keluarkan, pengurangan biayanya seberapa besar dan lain-lain. Itulah mengapa kita harus melakukan bisnis go internasional. Baru selanjutnya level keterlibatan bisnis internasional. Ini ada 3. Yang pertama eksportir dan importir, itu nanti kita lihat di bawah. Eksportir itu apa? Kalian juga sudah tahu, menjual barang ke luar negeri. Importir memasukkan barang dari luar negeri, membeli barang dari luar negeri. Itu eksportir dan importir. Baru selanjutnya masuk perusahaan internasional. Perusahaan internasional ini adalah perusahaan-perusahaan yang sudah ada di berbagai negara. Baru selanjutnya, tetapi perusahaan-perusahaan ini mereka juga melakukan penelitian dan pengembangan di negara itu sendiri juga, di negara tempat mereka mengembangkan itu. Contoh seperti Unilever kan mereka juga memanfaatkan sumber daya yang ada di Indonesia, tidak lagi yang ada dari negaranya langsung. Beda dengan perusahaan multinasional. Kalau perusahaan multinasional, mereka mendirikan perusahaan, menjual barangnya ke setiap negara untuk mencari keuntungan ke negara itu sendiri, ke negara asalnya. Itu dia beberapa pendekatannya. Baru selanjutnya tadi tuh apa ya, level keterlibatan ya. Baru sekarang beberapa pendekatan ekspor, yaitu ekspor itu menjual barang ke luar negeri, importir membeli barang dari dalam negeri. Lisensi, di sini lisensi adalah perjanjian antar suatu perusahaan pemberi merek atau pemberi manajemen atau lisensi dengan perusahaan pemegang lisensi.
Jadi contoh seperti KFC. KFC itu aslinya dari Amerika. Mereka itu menjual lisensinya ke Indonesia. Baru selanjutnya kantor cabang pemasaran. Di sini perusahaan itu mendirikan kantor di luar negeri agar mempermudah penetrasi pasar, atau mungkin kita dapat mencari pasar baru. Baru joint venture. Kalau joint venture ini adalah perusahaan bekerja sama dengan individu, atau perusahaan atau pemerintah mendirikan perusahaan dengan kepemilikan bersama. Jadi joint venture ini kalau bisa kita artikan, ini kepemilikannya bersama. Mungkin contoh seperti perusahaan A dengan perusahaan B, mereka join, akhirnya terbentuklah perusahaan baru menjadi perusahaan AB. Itu dia kalau joint venture. Baru selanjutnya investasi langsung. Saat kita berbicara investasi langsung, ini kita berbicara tentang negara itu langsung berinvestasi di negara baru. Itu dia investasi langsung. Baru selanjutnya kita masuk ke hambatan-hambatan bisnis internasional. Ya, yang pertama itu kurs mata uang. Saat kita berbicara kurs mata uang itu otomatis menjadi hambatan. Contoh saat kita mau berangkat ke Amerika. Nggak usah ke Amerika deh, ke Australia yang dekat, ke Malaysia aja yang dekat. Saat kita mau berangkat ke Malaysia kayaknya butuh dana yang besar deh, harus berangkat ke Malaysia. Sedangkan saat kita orang Malaysia mau datang ke Indonesia, gampang. Indonesia uangnya 1 ringgit Malaysia itu udah 3.000 sekian gitu loh. Baru selanjutnya sosial dan budaya. Ini otomatis sangat berbeda. Contoh di Bali. Bali memang benar-benar mereka masih memegang teguh agama dan kebudayaannya mereka. Tetapi mereka tidak melarang untuk orang bule menjalankan budayanya sendiri di Bali. Contoh seperti bule-bule yang mandi di pantai, mereka membebaskan. Atau bule-bule yang mabuk-mabukan, mereka membiarkan, karena memang untuk bisnisnya mereka. Beda dengan saat kita berbicara ke Aceh. Saat dari Australia datang ke pantai-pantai di daerah Aceh, maka mereka harus mengikuti di situ. Bisa nggak mereka ikut ke situ? Dalam artian di Aceh adalah serambi Mekahnya Indonesia, maka harus diwajibkan untuk menggunakan kerudung untuk wanita. Sanggup nggak perempuan dari negara Australia seperti itu? Baru selanjutnya ekonomi, hukum, politik. Yang paling penting ini adalah bahasa. Kalau kita mau jalan-jalan ke luar negeri, bahasa sangat menjadi hambatan. Karena kemampuan kita berbahasa Inggris, ya mayoritas Indonesia tidak bagus kemampuan bahasa Inggrisnya. Contoh seperti kita dalam kelas ini aja, saya yakin ya lumayan lah bahasa Inggrisnya. Berbatu-batu, bukan berpasir-pasir, berbatu-batu. Baru selanjutnya kita masuk ke lembaga-lembaga internasional. Ini lembaga internasional dalam artian lembaga yang besar, bukan kawasan ya. Di sini contoh seperti Bank Dunia, Dana Moneter Internasional, General Agreement on Tariff and Trade, Badan Perdagangan Dunia. Ini semua levelnya dunia. Baru selanjutnya aliansi-aliansi ekonomi. Kalau aliansi ekonomi ada, kita lihat sini kawasan perdagangan bebas ASEAN, itu diberikan nama AFTA. Kawasan perdagangan bebas Amerika Utara diberikan nama NAFTA. Masyarakat ekonomi diberikan ME. Baru ternyata sudah sampai situ bahannya kita pertemuan ini. Kita ada tugas, nanti langsung masuk ke Google Classroom untuk mengirim tugasnya. Bisa ditulis tangan ataupun diketik dalam Word. Terima kasih, sampai jumpa di pembahasan berikutnya.